Waduh, ini nih nunggu si ibu-ibu ngegoreng. Bu, wih, nggak enak kalau podcast nggak sambil ngopi. Serasa ada yang kurang. Jadi ini ada tempe, enak Cocok. kayaknya mah cocok. Ada sambalnya. Pakai sambal Dingin kacang. sama Habis dingin. hujan soalnya. Tapi kopi pakai. soalnya ngobrolnya tidak berenergi kalau Iya. perut. Nggak segar, nggak semangat gitu dilihat. Kapan sih kalau podcast nggak ada makanan? Kapan gitu? Pasti ada makanan. Ngomongin apa nih? Hah? Cerita apa? Itu Bu, kita mengenal masa lalu. Pas dulu ibu bekerjanya, duit gajinya berapa dulu? Dulu pertama kerja Tahun. tahun 90-an. Kecil udah kerjanya di garmen gitu. Jadi kalau seminggu sekali pasti sama kakak tuh patungan untuk pengeluaran tiap minggu. Tapi dulu mah uang 10.000 dalam seminggu bisa dapat daging, dapat beras, dapat sayur, tahu tempe itu tuh buat seminggu. Zaman dulu masih pakai minyak tanah. Ya, Bisa iritnya beli minyak tanah seminggu itu tuh 10.000. Hari sekarang 10.000. sekarang mah aja buset banget gitu ya. 10.000 Duit tuh cuma. kadang-kadang ya duit uang 100.000 pun sekarang mah Kayak 10.000. iya. Beli bensin 3 liter ge udah berapa, terus beli di jalan kalau pergi ini beli minum. Kadang-kadang suka gini Bu ya. Kita yang boros apa emang uangnya yang emang kecil gitu. Kadang-kadang bingung gitu. Kok cuma bekal anak sekarang mah nggak bisa bekal sekolah. Ibu teh anak dulu teh tahun 90-an. 90-an, 92 lah. Bapak tahun 2000-an, 2000 awal, 2001-an. Udah lumayan sih kan dulu gambar ngedesain buat kaos gitu ya. Terus buat kain gitu. Kan dulu mah beda dengan sekarang, komputerisasinya emang udah hampir semua. Dulu mah manual tuh dihargainya lumayan. Satu desain 700 bisa 500.000 gitu. Tapi beberapa hari itu ininya teh. Soalnya dulu ibu kerja di garmen tuh nggak UMR. Sekarang mah harus minimal UMR gitu. Dulu mah enggak juga. Cukup we gitu. Tapi sekarang mah UMR aja udah nggak cukup. Tapi dulu emang kerasa sih bisa beli sepatu Converse murah dulu mah tuh di zaman dulu gitu. Sok sekarang beli Converse harganya berapa dulu mah 200.000 udah dapat. Iya dulu mah dapet tuh. Terus pengen ketawanya dulu mah walaupun penghasilan dikit tapi nggak punya hutang. Aman Dulu nggak gitu, punya- uang teh aman. Aman guys, aman. nggak punya hutang dulu mah uang sedikit juga gitu. Sekarang mah kayak nominalnya gede tapi kenapa ya? Dulu mah karena masih bujangan ya jadi nggak kayak sekarang punya keluarga, duitnya emang buat keluarga. Dulu mah kan ya buat main, terus buatnya kebanyakan buat beli baju, nggak mikirin kayak sekarang buat ongkos anak ya, buat apa gitu. Sebenarnya mah uang lumayan ya gede lah zaman bujangan, tapi nggak kayak sekarang nempel gitu ya, kalau nggak di anak beli apa gitu. Kalau dulu mah kan paling jajan. Tapi udah bukan kita aja sih Pak. Iya, Nanya sama. ke yang lain juga sama kayak gitu. Ya dulu kan zamannya sekarang anak gaul sekarang, terus bapak zaman anak gaul dulu gitu ya. Kan beda, anak gaul sekarang kan uangnya sekian, belinya sekian mahal gitu. Kalau sekarang Pak, dulu mah kan masih murah-murah. Dulu mah ibu Bensin juga masih murah lah dulu. tapi dulu mah ibu nggak ngerasa jadi disabilitas karena dulu belum bergaul sama komunitas disabilitas gitu, karena kan dulu masih jarang tuh Iya, iya. Sama komunitas-komunitas disabilitas di tahun 90-an masih jarang gitu kan. Kebayang sih kalau dulu memang, maksudnya kalau sekarang kayak sekarang ini ya, iya ya buat disabilitas mah
uang segitu nggak akan cukup. Apalagi buat disabilitas berat, Bu. Disabilitas berat itu kan biasanya dengan penyakit juga ya, kayak kejang-kejang, terus kayak pernapasan. Kalau yang kayak gitu kan lebih boros. Ada yang bergantung ke obat. Ada yang bergantung ke obat supaya dia tenang. Kalau yang disabilitasnya kayak kita mah kan stuck lah, polio gitu ya, virus gitu, cuman di fisik. Di fisik stuck tapi tidak menambah gitu, amit-amit ya, maksudnya tidak ada kecuali dia punya penyakit gitu. Tapi kalau disabilitas berat dengan penyakit itu kan harus berobat, harus beli pampers. Tapi ya, itu mah kalau yang namanya nominal gitu, yang namanya uang, bukan hanya disabilitas, semua non disabilitas juga sama ya. Kebetulan kayak warung-warung pada ngeluh gitu kan ya, pedagang-pedagang pada ngeluh, pendapatan jadi kecil gitu kan, daya beli masyarakat tuh kurang katanya gitu kan. Gimana mau belanja, orang uangnya juga nggak cukup, uang segitu teh. Terus kan jangankan yang jualan ya Bu ya, kayak mobil angkot, kalau Bapak ngobrol sama temen, dulu mah kan punya mobil sendiri lumayan gitu lah. Kalau sekarang mah ditanya, kamu sehari dapat berapa lah? Bersihnya dapat 150 gengs, lumayan, itu teh jarang-jarang. Itu teh mon kerennya teh mon zaman sekarang mah namanya inflasi kali ya teman-teman. Teman-teman komen, apa benar namanya inflasi kalau yang namanya nilai uang jadi serasa kecil gitu ya kalau dibelanjain gitu. Padahal uang itu teh gede sebenarnya mah. Tapi dibelanja itu nggak ada apa-apanya gitu. Itu sih apa yang namanya inflasi kayak gitu. Sambil ngopi. Iya gitu kok, makanya sekarang suka bingung harus berapa ya sehari. Makanya kenapa zaman sekarang banyak koruptor pengeluaran. Yang jadi ke situ. Yang udah mah uang itu nilainya apa ya? Jumlahnya gede tapi nilainya sedikit. Terus lapangan pekerjaannya Bu. Banyak kan sekarang mah yang di PHK. Ya kan karena itu Pak. Inflasi TH merenang ya, jadi perusahaan-perusahaan juga jadi pada bangkrut, pada tutup. Ya kayak gitu. Apalagi yang kerjanya imbasnya ke situ kan. Yuk sekarang mah kan jatuh-jatuhnya ya orang ke lapangan pekerjaan Bu. Uang yang diperlukan gede, tapi penghasilannya yang masih kerja mendingannya masih bisa tutup sambungnya. Ini yang kerjanya serapahan, yang maksudnya teh hari ini dapat kerjaan, besok enggak gitu ya. Ya, kadang-kadang kalau kepikiran kayak gini lah, yang nerima gaji bulanan udah pugu ya dapat. Apa yang pada akhirnya sekarang masyarakat Indonesia gitu ya, di Bandung nih yang Ibu tahu, akhirnya gaji kecil juga dengan diambil. Karena apa? Yang gede nggak ada, yang kecil. Jadi orang tuh akhirnya semena-mena juga ngegaji karyawannya gitu. Karena mikirnya daripada nggak dapat sama sekali. Dan gitu. anehnya sekarang itu banyak lowongan kerja itu buat perempuan. Ya, makanya laki-laki banyak yang di rumah. Dibalik. Makanya ya balik lagi si seorang suami atau laki-lakinya harus punya kerjaan yang lain gitu, maksudnya harus kreatif dari bakat yang terpendam yang tidak tergali terus digali gitu. Ya kan aneh sekarang mah jadi duitnya kayak susah amat. Asli, gitu padahal dapat uang perasaan gede, ini teh uang teh sehari. Apalagi seorang kepala rumah tangga mah deg-degan Bu, alah besok anak sekolah bekal sekolah dari mana ya. Empot-empotan, apalagi kalau seorang istrinya ya di mana-mana kan perempuan mah biasa ya, sama bukan aja. Bukan bawel tapi emang bawaan, emang harus wajar bukan bawel, itu mana kebutuhan. Iya. Ya buat seorang bapak mah kan kadang-kadang tidak ketahuan ini nyantai gitu ya, tapi pemikirannya sebenarnya mah kan beda-beda orang, ada yang teriak-teriak, ada yang nyantai tapi sambil dikerjain. Kayak ini aja, beli gas LPG yang 3 kilogram. Perasaan teh baru beli teh berapa hari udah habis lagi gitu ya. Perasaan jarang masak.
Ini kadang-kadang ya ini mah Jadi uang sih. Bukan uang kita bayar. suudonnya gitu ya, banyak yang dibikin ya dibikin apa keuntungan sepihak gitu ya kadang-kadang. Kan sekarang mah udah bukan ininya lagi lah, jangan ditutup-tutupin juga. Kan banyak ya penyelewengan gitu ya, orang udah pada tahu, tapi ya kita mah ada masyarakat emang mau ngegubris gimana, ada emang kenyataannya begitu, saling bati teh keuntungan pingin lebih gede gitu, caranya gimana gitu mana manusia namanya. Berarti gimana larinya dari inflasi itu, bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan masyarakat walaupun di Indonesia sedang inflasi gitu ya. Yeah. Sedang inflasi gitu ya. Makanya untuk teman-teman disabilitas mah di era kayak gini tuh serba salah. Katanya mau makan makanan disabilitas harus makannya lebih bergizi, uangnya mana gitu ya, kan susah cari uangnya gitu. Lapangan pekerjaannya gitu. Mendukung banget kan kalau lapangan pekerjaannya ada mah sebenarnya mau beli apapun mau harga berapapun pasti si masyarakat itu pasti terpenuhi Bu, karena kan biarpun tidak ada hari ini minjem ke warung gitu ya istilahnya, biarpun ngutang tapi kan ada acuan buat bayar. Oh nanti gajian aja dibayarnya. Jangan serius sambil makan. Nah ini kalau beli mah 2.000 satu, bikin mah murah. Nggak sampai habisin 5.000 segini teh guys. Makanya kita mah sering sambil ngaleueutnya bikin gitu sendiri. Nah, inflasi bagaimana kita kalau jualan goreng tempe tapi maksa jual. Jual dedet gitu kalau kata Sunda ya. Beli ini modalnya 10.000 harus datang 1,5 juta, gimana cara segini teh gitu ya. Jual dedet gitu ya. Jualnya kemana gitu. Sekali sambil makan deh. Ya, daripada stres mikirin keadaan Indonesia yang lagi benar-benar jatuh lah gitu. Turunnya banyaknya, naiknya dikit kali. Sebenarnya mah gitu sekarang teh. Ya, makanya kan nomor 1 menurut kepala rumah tangga harus sabar. Jangan. Makanya sampai sekarang masih berdiri teh sabar. Jangan bilang. Iya, ini mah semua orang zamannya begini, kalau tidak sabar Bu, ujung-ujungnya kan ke negatif. Tapi dengerin dulu nih. Ada yang viral uang 10.000 di tangan istri yang tepat salah, makanya banyak komen malah. Aslinya 10.000 itu mah sebenarnya mah edan yang bisa ngeluarin uang 10.000 sehari gitu ya. Edan itu bekal wae kan, satu orang minimal 30.000 sama ongkos. Ini 10.000 di tangan istri yang tepat. Gimana make? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal gitu ya. Sekolahnya di mana ya? Sekolahnya di mana gitu? Si ibunya gitu ya, makanya apa gitu? Harusnya katanya yang bilang bukan di tangan istri yang tepat, di tempat yang tepat. Nggak juga sih di tempat yang tepat. Jadi sekarang kalau biarpun punya kebun gitu ya, kan kalau masak ada ayam terus tinggal ngambil, ikan tinggal ngambil, kan bumbu sama minyak mah harus dibeli. Bukan itunya sih, kalau itunya mah udah pakai garam gitu ya. Kan butuh mobile kali ya kalau punya anak mah gitu ya. Kan makan mah ayam tinggal ngambil, sayur tinggal metik gitu kan. Ya tapi kan tetap harus diolah meren. Gasnya harus dibeli. Pakai kayu bakar coy. Nah, bumbu kan yang ada di halaman ceritanya hidroponik gitu ya, pepelakan gitu, nanam-nanam depan rumah gitu. Ceritanya biar 10.000 itu cukup. Tapi dia tetap nggak cukup kalau anaknya yang kuliah sama yang SMK. Itu si suaminya kerjanya nggak pakai bensin, jalan kaki ngelayang ya. Tanya dulu kerjanya apa gitu. Kan harus pakai ongkos meren. Cuy. 10.000. Ya tapi kita juga kalau kata bahasa Sunda mah tidak bisa ngabibisani ya, nggak tahu. Ya bisa aja di tempat mana gitu. Ya kan kita nggak tahu Bu. Jangan ini, maksudnya kan kita juga menghargai. Tahu kalau di pedalaman di hutan yang nggak butuh uang kali ya, kayak di suku apa gitu ya, mau apa tinggal berburu gitu kan. Bisa aja. Tapi kalau di kota besar, lagi bisa-bisanya daripada ribut. Ya, bisa-bisanya. Yang penting di zaman krisis keuangan, bukan keuangan, krisis duit. Ya krisis duit jelas, ini, krisis uang, duit. Yang bikin
bukan pusing ya. Udah disebut pusing mah Emang pusing. orang diketawain emang ngeluh aja kan Iya gitu. teh di podcast mau ngeluh apa mau gimana? Ya enggak, bukan ngeluh tapi kan cari jalan keluarnya supaya kata ibu tadi inflasi itu, tapi kita masih bisa dari awal bulan sampai akhir bulan itu masih bisa hidup. Bener nggak? Ya itu kan jalan keluarnya, biarpun kita di keadaan susah uang, bagaimana caranya nih buat teman-teman semua kan pembelajaran juga bagaimana duit, taruhlah 1,5 juta punya anak 3 atau 2 masih bisa hidup, caranya gimana kan kreatif. Ya ini mah seumpamanya kreativitasnya kan harus nggak kebayang. Iya pasti nggak kebayang, tapi kan seandainya kan ada aja yang gajinya 1,5 juta anaknya 3 tapi mereka bisa hidup, caranya mah up to you kan itu. Kan kita nggak tahu. Iya makanya, tapi kan mereka juga ada yang supaya menambah penghasilan bikin podcast, mereka teh jualan online kan bisa aja, itu kan kreativitas. Markiran di nomor ada lahan. Berarti nggak 10.000 itu penghasilan anak. Kita mah jangan ngobrolin yang 10.000 di zaman ini maksudnya. Ngobrolin 10.000 memata-mata atuh cek. Cek ya. Liar. Sekarang mah jalan keluarnya gimana dengan pokoknya mah segala dikerjain yang iyalah, gitu ya. yang Si inflasi teh dipikiran. Kata istrinya skincare Pak habis, caranya gimana ya? Repotnya gitu kan. Udah diparut gitu. Dari awal tanggal sampai akhir tanggalnya, akhir bulan, uang segitu teh harus cukup kan itu. Ulah maksa. Iya kan yang kalau menjalani mah harus begitu menurut. Ya Allah. Ujung-ujungnya paling kalau nggak ada ngutang, minjam uang ke teman, berikut nggak ada, sama lagi butuh. Jadi ngutang nggak boleh, bayarnya ketemu lunas gitu kan? Itu kan, ya ini mah pengalaman. Saya tidak bilang yang lain, pengalaman diri sendiri lah dengan uang segitu. Kalau tidak cukup, ya kita kan, taruh ada yang bisa jadi uang nih, jadi calo motor ke. Iya, kalau yang non disabilitas gitu ya, bisa segala dipegang. Kan disabilitas. Ya kan calo itu yang disabilitas berat. Iya. Terus tapi kan yang di kampung ngebayanginnya yang bener-bener. Ya bisa aja kan nanam hidroponik. Nggak bisa disamaratakan. Ya, ini mah bukan ngegampangin ya. Ya ini mah kan buat menutupi kekurangan itu kan caranya. Teman-teman juga tuh paham lah, apalagi sekarang mah. Maaf guys, jadi jauh nih ya, gini Pak. Kemarin lagi ke pemerintah akhirnya setelah inflasi ini. Pemerintah lagi. Ya iyalah, lagi ke siapa? Ada rakyat mah urusan pemerintah. Ke bapana sama ngocehnya bapana. Ke saudara, aduh kayak sama. Kan gini, disabilitas sok berdaya kan, supaya disabilitas bisa berdaya gitu ya. Dari pemerintahan yang paling terbawah RT RW desa atau kelurahan gitu ya. Bagaimana caranya si disabilitas bisa berpenghasilan walaupun di rumah gitu kan? Dengan cara itu. Tapi tadi saya lihat ini Bu, acara Bapak Aing ini kan, buka lapangan pekerjaan di Jawa Barat. Bikin mobil listrik, karyawannya harus orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Ada di Jawa Barat. Itu kan ada pencerahan menurut Bapak ya. Tapi ini bisa nggak buat disabilitas masuk ke situ? Kita buktikan. Itu kan ya makanya pas kita keinjek ada aja yang ngangkat dari keinjek. Karena menjerit. Artinya kalau ngejerit kan aduh, tapi kalau pas dapat yang enak mah alhamdulillah, mudah-mudahan terwujud keinginan Bapak Aingnya. Kita teman-teman disabilitas juga bisa merasakan ya, nggak di pabrik mobil juga, di perusahaan yang lain kali nanti Bapak Aing di Jawa Barat bisa membuka lapangan pekerjaan buat menutupi inflasi ini, yang uang ini tuh susah gitu ya cari uang. Ya harus dong acting. Itu teman-teman ya, kita mah berdoa terus punya kreativitasnya harus ditingkatkan sih sebenarnya, harus digali.
harus kayak disabilitas di Jepang, di Cina pada kreatif gitu ya, walaupun dia pakai kursi roda, terus dia kursi rodanya rebahan berbaring, dia bisa mandiri dengan sesuai dengan kemampuannya gitu ya, bisa cari uang di rumah juga. Makanya modalin, kembali lagi tadi kata saya, kasih modal, arahkan gitu ya, datang itu pendataan yang tepat gitu ya, kasih modal yang tepat, jangan semua disuruh ibaratnya semua disuruh belajar motong rambut, walaupun maksain gitu ya, nggak punya tangan juga disuruh motong rambut atau jungkir balik ke kaki mah kan gitu. Ya, jadi tapi kan mudah-mudahan apa yang masyarakat keluhkan, terus pemerintah membuat rencana-rencana baru. Nah kita mah disabilitas ya, jadi ya maaf kalau saya mah memperjuangkannya selain non disabilitas yang diutamakan ya disabilitas ya. Iyalah. Jadi buat teman-teman juga. Ya siapa yang mau dukung teman-teman disabilitas? Kalau bukan disabilitas. Bukan disabilitas lagi kita gitu. Tapi boleh juga sih kalau mau diskusi sama kita ya teman-teman disabilitas yang jauh-jauh misalnya bisa by phone gitu atau. Iya. Kita mah tidak akan maksudnya karena keperluan disabilitas itu kalau bukan disabilitasnya sendiri yang memikirkan siapa lagi. Jadi karena inflasi marilah kita mandiri dengan semampunya diri kita. Itu teman-teman guys, teman-teman disabilitas. Iya. Kehendak yang non disabilitas mah meureun cenah cek pemerintah mah masih bisa bergerak sendiri kemana-mana, masih punya kaki, masih punya tangan gitu ya. Tapi untuk disabilitas yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, yang nggak bisa kemana-mana, mari rame-rame kita harus saling nanya saling juga bantu gitu, iya saling bantu nanya, lah. Ya kadang-kadang katanya saya aja yang non disabilitas sama gini, ya udah yuk kita bebarengan lah gitu ya guys ya. Iya. Mungkin gitu itu teman-teman. Ya, masalah inflasi mah mau tamat-tamat, mungkin kapan itu kita baik di dalam segi Ya maksudnya itu buat keuangan buat menutupi keuangan yang kita dapatkannya rendah. Jadi zaman sekarang ini ya kita harus bisa produktif juga pola pikir sebenarnya. Produktif dan berinovasi. Itu sih gara-gara inovasi. Manfaatkan apa yang ada lah zaman sekarang. Itu sih pesannya mah ya teman-teman. Dan soalnya kalau kita mikirin duit yang sedikit, tambah puyeng gitu. Kalau punya kebun ya, kalau yang lahannya lumayan, manfaatkan. Terus gitu. bisanya ngejahit, manfaatkan. Buka kan sebagian, jual sebagian. Iya jual. Jangan. Enggak. Jadi pabrik. Ya kan gitu ya. Kebunnya bener Mang. Punya kebun, jual kebunnya. Jadi pabrik gitu kan kita. Wah, bagi lebih dari inflasi apa itu namanya? Merosot gitu. Itu teman-teman, manfaatkan yang ada, yang di sekitar rumah aja. Bukan kita so tahu ya, tapi kalau saya juga sama-sama ngalamin, kita juga lagi menjalankan apa yang kita bisa. Mau nyambel cengkeh tinggal metik, nggak ada sayur tinggal goseng metik gitu. Nanam ini, kena hama. Tapi ya jangan merasa perjuangan. Perjuangan harus terus digali. Udah gitu kan nggak tamat-tamat ya guys ya. Untuk soal inflasi, udahlah kita yang harus berkreasi dan berinovasi. Kalau nggak begitu, terus inflasi nggak berhenti. Kalau kita ya berinovasi, inflasi akan tidak terasa. Iya betul. Kayak gitu ya. Makasih guys. Semangat yang penting mah. Walaupun kita disabilitas, walaupun sebenarnya kita dalam dalam dunia inflasi kali ya. Gitu aja deh guys. Yuk. Selamat sore. Jangan ini ya, jangan bosan. Jangan bosan. Nonton Kanarumi.